Ya, akhirnya yang ditunggu-tunggu keluar juga. Sebelum memasuki pembahasannya, admin ingatkan bagi kalian agar menonton video ini hingga selesai agar tidak dibilang jika berita ini adalah berita hoax. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Honda Racing Corporation dan Marc Marquez akhirnya resmi sama-sama memilih untuk mengakhiri kontrak 4 tahun mereka sebelum waktunya tiba, yang mana seharusnya akan habis hingga akhir musim MotoGP 2024 mendatang dengan sisa 1 tahun masa kontraknya dari 4 tahun antara HRC dan juga Marc Marquez. Kedua belah pihak pun akhirnya sepakat untuk mengakhiri kerjasama mereka setelah selesainya musim kejuaraan dunia MotoGP 2023 ini. Sangat mengejutkan bukan? Setelah sebelumnya banyak fans dari Marc Marquez mengira jika The Baby Alien akan bertahan dan menghabiskan sisa kontraknya bersama dengan tim Honda. Kedua belah pihak akhirnya sepakat bahwa demi kepentingan terbaik mereka masing-masing, Marc Marquez yang sudah tak nyaman pun sudah mengutarakan keinginannya untuk hengkang dari tim Honda yang sudah membesarkan namanya tersebut. Dan pihak dari Honda pun juga tak ingin mempertahankan pembalap yang sudah tak mau membalap dengan sepenuh hati. Hal ini akan mengakhiri 11 tahun kolaborasi antara Marc Marquez dan HRC di MotoGP. Nah, yang lebih menariknya lagi, kira-kira siapa pembalap yang tepat untuk menggantikan Marc Marquez di pabrikan Honda musim depan? Yang pertama, ada Johann Zarco. Loh, bukannya Johann Zarco ada di tim LCR Honda, tapi kok bisa sampai ke Repsol Honda, Min? Ya, sebelumnya memang benar jika Zarco itu memang berada di tim LCR Honda, tapi ia memiliki kontrak langsung dengan HRC, jadi secara tidak langsung ia akan mendapatkan dukungan pabrikan di tim satelit mereka, yakni LCR Honda. Tapi dengan hengkangnya Marc Marquez ini, bisa jadi akan ada pergeseran line up pembalap di kubu Honda untuk MotoGP 2024 mendatang. Karena lebih realistis memindahkan Johann Zarco ke Repsol Honda ketimbang harus memaksakan untuk melakukan negosiasi dengan Maverick Viñales yang notabene saat ini masih terikat kontrak dengan tim Aprilia. Yang kedua, Fabio Di Giannantonio. Ya, sudah pasti Lord Fabio Di Giannantonio bakalan mengincar kursi kosong di Honda untuk musim depan. Akan tetapi Di Giannantonio sepertinya akan condong ke tim satelit dengan kontrak langsung dari HRC. Kenapa demikian? Ya, karena sebelumnya admin sudah menyebutkan jikalau ada pergeseran line up pembalap di kubu Honda dengan Zarco ke pabrikan Honda, maka Di Giannantonio bisa mengunci 1 slot kursi kosong di LCR Honda musim depan. Ini sangat realistis karena mengingat Di Giannantonio memang tak begitu bagus dengan motor Ducati Desmosedici GP. Bisa saja ia justru akan cocok dengan motor RC213V walaupun tidak ada jaminan pasti. Tapi bagi admin sendiri, Fabio Di Giannantonio menjadi kandidat kuat untuk menduduki kursi tim satelit LCR Honda musim depan jika Johann Zarco dipindahkan ke pabrikan Honda pada MotoGP 2024. Yang ketiga, Augusto Fernandez. Pembalap rookie MotoGP musim ini tersebut sudah kehilangan kursinya di Gas-Gas Stage 3 Factory Racing karena menjadi tumbal kesekian dari kebijakan konyol tim KTM di MotoGP. Augusto Fernandez bisa saja merapat ke tim Honda karena posisi Fernandez saat ini bisa dimanfaatkan oleh tim Honda untuk mengamankan jasanya musim depan. Kemungkinan ia bakalan jadi pesaing sengit dalam perebutan kursi di LCR Honda maupun Repsol Honda. Tapi prediksi admin untuk Augusto Fernandez akan menjadi pesaing sengit di LCR Honda karena untuk saat ini admin masih berpegang dengan Johann Zarco yang akan dipindahkan ke Repsol Honda. Jika di-compare antara Augusto Fernandez dan Fabio Di Giannantonio, maka keduanya jelas memiliki kemampuan yang sama-sama mumpuni untuk berada di tim satelit Honda musim depan. Tapi jika disuruh untuk memilih salah satu, maka admin akan memilih Fabio Di Giannantonio, terlepas ia sudah memiliki pengalaman di MotoGP. Augusto Fernandez sendiri tidak akan dilepas dengan mudah oleh KTM
karena Fernandez bisa saja mendapatkan penahanan dari pihak KTM karena ia akan didapuk sebagai test rider musim depan. Praktis, posisi tim satelit itu bisa jadi milik Fabio Di Giannantonio. Wah, sungguh maruk dan serakah sekali KTM ini. Yang keempat, Maverick Viñales. Ya, walaupun agak berat juga, tapi Maverick Viñales bukannya gampang untuk didatangkan oleh tim Honda. Meskipun Viñales dikabarkan sudah disurvei langsung oleh tim HRC, admin rasa ini tetap akan sulit untuk didatangkan. Kasus Maverick Viñales ke Honda itu cuma sebatas spekulasi ataupun rumor belaka. Jadi, bisa iya, bisa juga tidak. Jadi, admin tegaskan bahwa Viñales kemungkinan besar akan dipertahankan oleh tim Aprilia, walaupun bisa saja ia merasa tertantang untuk mengendarai motor Honda RC213V di musim depan. Kemungkinan bergabungnya Viñales ke Repsol Honda musim depan hanyalah 45%. Tapi, untuk selanjutnya, bisa saja Maverick Viñales berubah pikiran dan ia akhirnya memutuskan untuk bergabung ke tim Honda. Jadi, siapa yang tahu, karena MotoGP ini sangatlah sulit untuk diprediksi. Nah, kalau untuk admin sendiri, yang paling mungkin hanyalah Johann Zarco yang akan ke pabrikan Honda, dan Maverick Viñales akan menjadi opsi kesekian bagi tim Honda. Sedangkan Fabio Di Giannantonio dan Augusto Fernandez di antara mereka berdua yang akan menjadi kandidat kuat salah satu pembalap satelit Honda musim depan kemungkinan besar adalah Fabio Di Giannantonio. Itu pun jika Johann Zarco jadi dipindahkan ke pabrikan Honda musim depan menggantikan Marc Marquez. Menurut kalian, siapa yang layak untuk menggantikan Marc Marquez di pabrikan Honda musim depan?